Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fandi. Lanjut ke sesi 3. Iya. Nah, di sini untuk mengulang lagi. Ya, mengulang lagi. Mengulang lagi. Gampangnya gini, mungkin kita Iya. bikin kasus yang gampang kasus aja gampang ya. aja. Contohnya adalah Ketik- kita memiliki usaha percetakan PT Elunia. Nah, Otomatis dalam menjalankan usahanya kita membagi berdasarkan beberapa divisi dong ya, pasti. iya. Nggak mungkin kita Pasti kita. hanya satu divisi. Ah. Oke, kita contohnya adalah empat divisi nih. Pertama ada bagian penjualan, bagian yang penjualan. berhubungan langsung dengan customer. Ya, ibarat kata yang Menerima, yang jaga. Ya, yang jaga tokonya, Jaga yang ketemu toko, dengan customernya, butuh Oke. apanya. Yang kedua adalah bagian Pembelian, gudang. Bagian produksi. produksi. Kita urut aja. Iya, Bagian produksi itu otomatis yang bertugas memproduksi barang-barang sesuai dengan pesanan tadi, jumlahnya berapa. Oh gitu. Saya akan berproduksi, sama dia juga menghitung berapa sih harga yang dikeluarkan untuk memproduksi yang pesanan itu. ya, baik itu pesanan atau harga per unitnya. Kemudian dari bagian gudang, bagian gudang itu yang menyimpan bahan baku dan menyimpan persediaan yang sudah siap dijual. Kemudian ada bagian pembelian. Pembelian di sini adalah pembelian bahan baku. Bahan baku dari perusahaan yang kita dari pesanan. Nah, terus contohnya nih, saya bagian penjualan nih, ketemu Mas Fandi. Mas Fandi order undangan ke saya. Oke, undangan 1.500 undangan. Otomatis saya ada pesanan 1.500 atas nama Mas Fandi, 1.500 undangan. Saya bagian penjualan karena saya yang jaga tokonya, ketemu langsung customernya. Saya kasihkan ke divisi produksi. Bagian produksi, ada pesanan 1.500 undangan nih. Bagian produksi langsung, berarti butuh bahan baku A itu sebesar berapa lembar, terus butuh bahan tinta berapa, butuh bahan baku apa aja yang dibutuhkan. Terus kemudian di bagian produksi akan ngomong ke bagian gudang. Gudang, kamu punya nggak tinta sekian, kertas sekian? Karena ini kita hitung harga pokok berdasarkan pesanan, biasanya gudang nggak punya karena gudang akan menyimpan ketika itu ada order saja. Nah, terus bagian gudang, nggak ada, saya terima nih. Bagian gudang ngomong ke bagian pembelian ini, membeli bahan baku. Belilah bahan baku sekian. Akhirnya si bagian pembelian membeli bahan baku, terus diterimakan ke bagian gudang. Nih saya sudah berhasil beli. Terus kemudian bagian gudang ngomong ke bagian produksi. Nih loh, bahan bakunya diserahkan ke bagian produksi. Bagian produksi memproduksi terus sudah jadi kita kembalikan lagi ke gudang. Karena sebelum kita jual, kita kasihkan ke customer itu disimpan di gudang dulu, di stok lah. Nah, kemudian customer datang, ketemu bagian penjualan. Bagian penjualan ngomong ke bagian gudang ngambil barang pesanan itu nanti diserahkan pada itu sudah mudeng dulu di situ dulu. Karena itu krusial, karena nanti biar tidak bingung pembelian itu yang mana, bagian gudang yang mana, bagian produksi yang mana. Kalau itu sudah kita lanjut ke kasus tadi ya. Akhirnya ternyata kita jumlah bahan baku yang terpakai itu totalnya 5.475.000 sesuai dengan bahan baku yang dipesan tadi. Karena ingat ya, kita di sini membahas harga pokok pesanan. Jadi ketika ada pesanan, otomatis bagian produksi tadi minta kira-kira habisnya berapa. Jadi benar-benar nggak sisa, hampir nggak sisa. Tetapi masih ada sisa untuk bahan penolong. Karena bahan penolong ini sifatnya tidak menentu kadang-kadang ya. Masih ada sisa pasti. Biasanya ada sisa. Nah di sini ternyata kita pakai bahan penolongnya itu ada sisa. Nah di sini ada sisa persediaan 7 kilo. Dan bahan penolongnya Ki itu 20 liter dengan totalnya berarti persediaan untuk barang penolong yang belum digunakan adalah 170.000. Itu kembali ke gudang ya. Kembali ke gudang lagi. Jadi misalkan tadi si produksi mana bahan bakunya, semua diambil karena kemungkinan habis. Terus bahan penolongnya mana, semua tak ambil dulu. Terus ternyata ada sisa bahan penolong. Kembalikan ke gudang karena masuk ke persediaan bahan penolong. Gitu. Lanjutnya tenang, kalau masih nggak tahu nanti kita bahas lagi, silahkan tanya saja, jangan khawatir. Kemudian di sini ketika kita kan menggunakan barang tersebut kan, berarti kan barang dalam proses namanya biaya bahan baku, dan kan kita menggunakan persediaan, otomatis kita mengkredit
menggunakan berarti mengurangi persediaan. Sebesar berapa? Kita total tadi 5.475. Karena dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, maka bahan penolong yang merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dicatat pemakainya dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead sesungguhnya. Jadi rekening barang dalam proses ini hanya didebit dalam untuk mencatat pembebaran biaya. Nah, di sini ada jurnal pencatatan pemakaian bahan penolong itu tadi kan kita menggunakan biaya penolong adalah sebagai overhead karena bukan bahan baku. Jadi statusnya biaya bahan penolong itu adalah biaya overhead pabrik. Jadi bahan baku kan persediaannya tadi beli berapa tadi pembelian semua total pembelian bahan penolong misalkan 1 juta katakanlah. Saya lupa tadi berapa. Digunakan 300. Otomatis persediaan bahan penolong kan berkurang 300 nih. 300 ya. Nah, kemudian yang didebit itu biaya overheadnya. Karena biaya bahan penolong itu sebagai biaya overhead pabrik. Biaya penolong itu adalah biaya overhead ya. Biaya overheadnya apa aja sih Mas? Biaya overhead itu bisa penggunaan listrik atau intinya itu tidak berhubungan, maksudnya berhubungan langsung dengan produksi tapi jumlahnya tidak menjadi utama dalam proses produksi. Bukan bahan baku utama, tapi bahan baku teman-temannya lah. Jadi bisa listrik, bisa oli tadi ya, oli dalam mesin fotokopi. Nah, itu sebagai masuk ke biaya overhead pabrik. Karena yang dipakai cuma 300 berarti biaya overhead pabriknya 300. Tapi persediaannya berkurang. Persediaan bahan penolong berkurang 300.000. Itu cara penjurnalannya. Nanti kalau belum tahu nggak apa-apa, nanti kita akan kasih case-case lainnya. Kemudian lanjutnya ini pencatatan selanjutnya kan kita udah mencatat ada bahan baku. Nah, kita selanjutnya akan mencatat biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan ini harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga langsung ini dicatat sebagai mendebit barang dalam proses dan dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Kalau untuk upah tenaga kerja tidak langsung dicatat dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik. Jadi kayak kita itu membeli jadi upah tenaga kerja langsung itu yang mengerjakan produksi itu. Kalau untuk yang tenaga kerja tidak langsung itu yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, contohnya yang membeli bahan. Kita kan tidak membayar gaji tapi upah. Nah, itu masuk ke overhead. Overhead itu hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Proses produksi secara rutin ya, karena dia cuman per kali order dia jadi supirnya. Order kita bayar upah sudah selesai, habis itu nggak order lagi ya. Itu masuk ke biaya tenaga kerja yang overhead biaya overhead. Tidak langsung itu. Tidak langsung. Kemudian ternyata kita catat ada upah langsung untuk pesanan 100 ini. Satu-satu dari PT Remendi sejumlahnya 900.000, untuk yang PT Oki 5 juta. Dengan upah tidak langsungnya itu 3 juta. Dengan jumlah upahnya untuk tenaga kerja adalah 8.900.000. Nah, di sini ada gaji juga karena kita kan ada bagian administrasi dan umum dan pemasaran juga kan. Nah, ini yang tugasnya nanti di luar konteks memproduksi suatu barang gitu kan. Kita dengan jumlah total gaji yang digunakan yang dikeluarkan adalah 20.400.000. Jadi biaya tenaga kerja dalam produksi ada sendiri upah yang langsung dalam produksi totalnya itu 8.900.000 plus ditambah gaji-gaji yang tidak berhubungan dengan produksi, administrasi umum itu juga ditambahkan. Jadi total semuanya itu 20.400.000. Kemudian di sini ada selanjutnya kita akan mencatat biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. Nah, dari 20 juta ini ada dipecah lagi 3 tahap. Pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja ketika tenaga kerja itu melaksanakan proses produksi, dan pencatatan pembayaran gaji dan upah. Ada 3 proses ya? 3 proses. Dari atas, jadi pencatatannya untuk biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan atas dasar daftar gaji dan upah yang dibuat, jurnal yang dicatat adalah gaji dan upah yaitu sebesar 20 juta dan utang dan upah, karena di sini terutang jadi dibayarkan setelah 1 periode. Jadi kan misalkan ini kan bulan November
Nah, itu belum dibayar gajinya. Jadi kan otomatis bagi perusahaan kan utang untuk tenaga kerjanya yang akan dibayarkan di akhir periode. Jadi kalau perusahaannya sebetulnya kan kadang gini Mas, perusahaan itu tergantung dari bayarnya itu di awal atau di akhir. Nah ini contohnya adalah kita bayar upah itu di akhir ya, sehingga sebetulnya kita itu utang dulu karena tenaga kerja kan kerja dulu nih. Baru nanti diupah setelah selesai di periode itu. Nah itu kita catat sebagai kita hutang. Perusahaannya hutang kepada tenaga kerja. Kecuali tenaga kerja diupah di awal baru mengerjakan, berarti kan langsung cash ya, tunai. Jadi kalau kita perusahaan yang bayar ketika setelah selesai bekerja, itu kita hutang dulu. Oke. Jadi kita catat sebagai hutang dulu. Hutang gaji dan upah. Karena nanti kita akan itu di kredit, tapi yang di debit gaji dan upah. Oke. Lanjutnya. Nah, kita mencatatnya distribusinya. Distribusi berarti kan kita sudah mulai produksi karena biaya tenaga tersebut terdiri dari berbagai unsur biaya, maka perlu diadakan distribusi. Pertama, biaya tenaga kerja langsung itu dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan dengan mendebit rekening dalam barang dalam proses dan mencatatnya dalam kartu pokok pesanan yang bersangkutan. Terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung, berarti yang tadi yang membeli bahan baku, yang beli bahan baku, bahkan unsur biaya produksi tidak langsung yang dicatat sebagai biaya overhead pabrik yang sesungguhnya masuk ke rekening sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja non produksi, yaitu biaya administrasi gaji tadi, administrasi dan pemasaran. Biaya tenaga kerja langsung itu yang langsung memproduksi barang. Kerja tidak langsung itu memproduksi tapi cuman per order aja ya. Orderan. Terus selanjutnya ada non-produksi adalah administrasi pemasaran. Kemudian, nah jurnalnya kita adalah barang dalam proses, karena ini kan sudah mulai produksi. Berarti barang dalam proses kita menggunakan biaya tenaga kerja langsung. Lanjutnya kita kan biaya kerja tidak langsung kan sebagai rekeningnya adalah biaya overhead kan. Biaya overhead. Yang kita catat adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya adalah biaya administrasi dan umum yang masuk pada biaya tenaga non produksi. Nah ini ada biaya administrasi dan pemasaran. Sejumlahnya adalah mungkin ini sudah perhitungannya dari sana yang sudah perhitungannya oleh produksi, bagian produksi. Nah ini ternyata yang total kita gaji tadi itu sebesar 20 juta 400. Sama kan pasti. Jadi sama. Ini pada saat menjurnal biaya tenaga kerja itu ada biaya tenaga kerja kerja langsung itu 5.900.000. Biaya overhead pabrik karena biaya tenaga kerja itu masuknya ke biaya overhead, administrasi umum masuk ke non produksi. Produksi biaya. Berarti ini biaya tenaga kerja ya sebetulnya. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerjanya ya kan ini. Biaya tenaga kerjanya. Tapi pencatatannya memang rekening-rekeningnya yang tadi berarti rekening kontrolnya. Rekening kontrolnya yang maksudnya kita catatnya pada jurnal. Yang kita catat pada jurnal kan bukan biaya tenaga kerja tidak langsung itu kan. Jadi kita catatnya sebagai biaya overhead yang sesungguhnya. Rekeningnya maksudnya yang di jurnal. Itu. Walaupun itu masuk ke gaji ya sebetulnya ya. Masuk ke gaji. Makanya di sini nanti kita distribusinya sudah gajinya sudah gaji dan upah. Sudah dikredit karena kan sebelumnya kita gajinya kan di debit. Gitu. Jadi itu sebenarnya masuk ke biaya ya. Bukan biaya. Ke gaji lagi dong. Karena gaji itu udah hilang habis kan. Akhirnya kita cuman mendapatkan pada saat ini ya. Kita kan udah menjurnal dua. Yang pertama gaji upah. Gaji upah ini sudah di kredit, otomatis kan gaji dan upah sudah impas hilang habis, berarti kan kita tinggal memiliki biaya saja ya. Kemudian kita kan setelah kita memproduksi otomatis kita akan membayar utangnya, membayar utang gaji kepada tenaga kerjanya. Nah di sini utang gajinya kan otomatis sah kan, maksudnya impas. Dan yang lanjutnya untuk kasnya kan kita mengeluarkan kas sebesar 20.400.000. Pada saat sudah selesai kita bayarkan, otomatis jurnalnya adalah kasnya berkurang, utangnya impas membayar utang. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan karena ini memang lumayan sedikit pelik. Tapi menarik. Pelik tapi menarik. Tapi makanya pada saat offline atau ada Q&A silahkan tanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.